to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. All right, so you're listening to President Trump just make a few remarks there as he boards Air Force One from Palm Beach, Florida. Drama perpecahan antara Eropa dan Amerika Serikat akhirnya meledak. Donald Trump merasa gak terima setelah mendapatkan ejekan dari Friedrich Merz, kanselir Jerman yang memberikan kritikan tajam atas kalahnya Amerika dari Iran. Merz lebih memilih untuk memuji Iran dibanding menenangkan sekutunya sendiri. Amerika yang kesal langsung menyerang balik dengan menarik 5.500 pasukan dari Jerman, dan negeri Panzer ternyata gak gentar dan siap melakukan perlawanan. Mereka sudah melakukan ancang-ancang dengan mempersiapkan 460.000 pasukan. Jerman menjadi negara ketiga yang berani memancing amarah Trump. Sebelum ini sudah ada Spanyol dan Italia yang ogah tunduk kepada Amerika Serikat. Siapakah yang bakal berkuasa jika peperangan ini benar-benar terjadi? Apakah Paman Sam sudah melakukan kesalahan besar karena memerangi Eropa? Cetak Gol coba merangkum pecahnya perang Amerika Serikat Eropa sebagai berikut. Hubungan Eropa-Amerika semakin memanas. Hubungan Eropa dan Amerika Serikat mendadak semakin memanas. Tensi tinggi di antara kedua kubu sukses memicu keringat dingin para diplomat organisasi NATO. Organisasi pertahanan Atlantik Utara tersebut kini berada di ambang jurang kehancuran. Badai perpecahan menghantam keras fondasi persaudaraan yang telah dibangun dengan susah payah. Amarah Presiden Donald Trump yang tiba-tiba meluap menjadi penyebab utama kacaunya situasi. Pemimpin kontroversial itu secara keras memberikan ancaman nyata kepada 3 negara Eropa. Politisi 79 tahun itu mengaku gak ragu menarik pasukannya dari Italia, Spanyol. Mungkin saja, kenapa tidak? Italia tidak membantu kami dan Spanyol sangat buruk, benar-benar buruk, ucapnya. Ultimatum penuh kemarahan dilontarkan tanpa memperdulikan hubungan yang sudah dijalin. Gertakan ini langsung membuat suasana ruang rapat internasional berubah menjadi sangat mencekam. Jerman menjadi sasaran utama pelampiasan emosi dari Presiden Amerika Serikat. Negeri Panzer mendapat ancaman berat akibat perkataan tajam pemimpinnya sendiri. Sebelumnya, Friedrich Merz dinilai sudah keterlaluan karena melontarkan komentar ejekan. Kanselir Jerman itu menyindir telak kekalahan memalukan pasukan Amerika melawan Iran. Orang-orang Iran jelas sangat terampil dalam bernegosiasi, atau lebih tepatnya sangat terampil dalam tidak bernegosiasi. Membiarkan orang-orang Amerika melakukan perjalanan ke Islamabad dan kemudian pergi lagi tanpa hasil apapun, ujar Merz. Ejekan pedas tersebut langsung membuat Trump murka hingga kehilangan kendali diri. Harga diri sang presiden hancur berkeping-keping di hadapan sekutu dekatnya sendiri. Sebagai bentuk balasan kejam, Gedung Putih memutuskan menarik 5.500 pasukan. Penarikan ribuan tentara dari tanah Jerman ini menjadi pukulan bagi hubungan kedua negara. Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much. All right, so you're listening to President Trump just make a few remarks there as he boards Air Force One from Palm Beach, Florida. Kabar pertikaian memalukan ini ternyata sampai ke telinga petinggi markas NATO. Mereka sangat terkejut melihat tingkah kekanak-kanakan para petinggi aliansi. Alison Hart selaku jubir organisasi mencoba turun tangan demi menengahi perseteruan panas tersebut. Mediasi darurat segera digelar untuk menyelamatkan aliansi. Kami sedang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memahami detail keputusan mereka mengenai postur kekuatan di Jerman, tulis juru bicara NATO Alison Hart. Sayangnya, jurang kebencian antara kedua belah pihak sudah terlanjur sangat dalam. Ruang mediasi justru berubah menjadi arena debat yang saling menjatuhkan. Bukannya perdamaian manis yang didapat, perseteruan saudara ini justru semakin meruncing. Rasa egois seketika mengalahkan akal sehat dalam menentukan arah kebijakan kawasan. Donald Trump baru-baru ini melancarkan serangan balasan mematikan lewat jalur ekonomi. Tarif pajak impor untuk kendaraan Eropa secara drastis dinaikkan tiba-tiba. Angka pajak gila sebesar 25% siap mencekik para produsen benua biru. Keputusan sepihak ini membuat para pengusaha Eropa menangis.
Berdasarkan fakta bahwa Uni Eropa tidak mematuhi perjanjian perdagangan yang telah kita sepakati sepenuhnya, minggu depan saya akan menaikkan tarif yang dikenakan kepada Uni Eropa untuk mobil dan truk yang masuk ke Amerika Serikat, tulis Trump. Kebijakan pemerasan ini memaksa penjualan mobil sepenuhnya pindah ke dalam negeri. Trump secara rakus ingin merebut kembali kejayaan industri otomotif milik negaranya. Zaman kebangkrutan massal menghantui ribuan pekerja pabrik kendaraan. Tangisan ketakutan kehilangan mata pencaharian mulai terdengar nyaring di berbagai kota. Para pemimpin Eropa merasa sangat dikhianati oleh sekutu pelindung mereka selama ini. Janji manis perlindungan ternyata hanya sebuah kebohongan besar demi keuntungan sepihak. Solidaritas Barat yang sering dibanggakan kini terbukti hanya sebuah fatamorgana kosong. Keserakahan penguasa Amerika menghancurkan sisa-sisa rasa hormat dari para negara anggota. Kekecewaan mendalam ini perlahan berubah menjadi benih kemarahan yang membakar dada. Benua Eropa bersumpah tidak akan pernah lagi tunduk pada tekanan pemerasan. Mereka menyadari bahwa bergantung pada Amerika adalah sebuah kesalahan fatal. Era kemandirian wilayah benua biru terpaksa dimulai karena satu masalah yang dinilai konyol. Eropa siaga perang, siapkan peperangan melawan Trump. Kebijakan aneh Donald Trump yang mendadak mojokkan NATO dianggap sebuah kesalahan. Sang presiden semakin membuat dirinya malu dan kehilangan wibawa. Kritik tajam Friedrich Merz mengenai kekalahan memalukan Amerika ternyata terbukti benar. Fakta lapangan membenarkan bahwa Paman Sam kewalahan menghadapi ketangguhan militer Iran. Mayoritas warga sipil Amerika Serikat juga menganggap perang tersebut sebagai kesalahan. Dilansir dari ABC News, masyarakat Amerika menilai Trump sudah keliru. Luka batin masyarakat semakin dalam saat mengetahui militer negara sendiri dipermalukan musuh. Uang pajak rakyat terbuang sia-sia hanya demi membiayai ambisi perang buta. Momen paling memalukan terjadi di perairan Selat Hormuz yang saat ini masih sangat menegangkan. Armada kebanggaan Washington terpaksa melarikan diri karena sudah kalah telak. Kapal induk raksasa USS Gerald Ford dikabarkan sudah pergi meninggalkan area perairan. Mereka ketakutan setelah musuh meluncurkan senjata rudal mematikan tipe paling baru. Kejadian mundurnya kapal induk ini menampar keras harga diri Jenderal Pentagon. Citra militer terkuat di dunia hancur lebur di tangan negara kawasan timur. Laksamana Shahram Irani membenarkan mundurnya armada dari Paman Sam. Menurutnya Amerika selama ini sudah salah memperhitungkan kekuatan negeri Persia. Musuh berpikir bahwa mereka akan mencapai hasil melawan Iran dalam waktu 3 hari hingga seminggu. Tetapi persepsi mereka telah berubah menjadi lelucon. Musuh-musuh melihat senjata yang mereka takuti, ujar Irani. Kegagalan ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin benua Eropa. Mereka sadar tidak bisa lagi mengandalkan perlindungan dari militer Amerika Serikat yang mulai melemah. Eropa kini menetapkan status siaga tinggi menghadapi potensi terburuk serangan kejutan. Strategi perlawanan mulai disusun rapi di markas pertahanan. Benua biru tidak mau mati konyol menjadi korban amukan emosi Trump. Kabarnya, anggaran belanja militer negara Eropa dinaikkan gila-gilaan demi mengamankan wilayah kedaulatan. Jerman secara resmi menyetujui kerangka anggaran pertahanan besar untuk tahun depan. Fokus utama pendanaan tersebut dialokasikan memperkuat infrastruktur persenjataan di tahun mendatang. Negeri Panzer bertekad membangun kekuatan militer terkuat Eropa pada dekade mendatang. Target ambisius tersebut direncanakan tercapai sempurna pada tahun 2039.
Pembenahan mesin perang ini merupakan bentuk kepanikan karena kelakuan Amerika. Rakyat Eropa marah karena selalu dijadikan tameng hidup dalam perang. Dilansir dari Reuters, Jerman akan menyiapkan 460.000 personil anyar. Angka ini meningkat drastis karena mereka tidak bisa berharap banyak kepada Amerika Serikat. Selain Jerman, Spanyol juga dengan gagah berani menyatakan kesiapannya jika peperangan benar pecah. Negeri Matador bersumpah akan melawan setiap bentuk penindasan. Negara tersebut selama ini selalu berani membela hak bangsa yang tertindas. Spanyol menentang keras aksi kekejaman penjajahan yang dilakukan oleh Persekutuan Barat. Pedro Sanchez bahkan sudah gak peduli dengan ancaman yang diberikan Washington. Sang Perdana Menteri bangga karena sudah ada di jalan yang benar dengan membela keadilan. Ada hal-hal yang lebih berharga daripada uang, seperti nyawa manusia. Kami tidak akan menjadi bagian dari perang di mana wanita, anak-anak, dan orang tua dibunuh. Kepedulian Spanyol mencakup dukungan penuh bagi penderitaan warga Palestina dan Lebanon. Pembelaan terhadap negara berkembang ini kerap memicu amarah pihak penguasa Washington. Italia juga rupanya tidak sedikit pun merasa gentar menghadapi gertakan militer Amerika. Negara Mediterania ini dengan berani melontarkan berbagai ejekan pedas kepada Trump. Pemimpin Italia mengejek hilangnya aura kehebatan Washington sebagai polisi penjaga dunia. Mereka menertawakan krisis politik internal yang sedang menghancurkan kedamaian. Pergerakan berani negara-negara Eropa sukses membuat ciut nyali para pejabat Amerika Serikat dan mereka kebingungan menghadapi pemberontakan serentak dari mantan sekutu yang dulunya begitu patuh. Rasa persaudaraan antara negara Eropa kembali bangkit akibat lahirnya musuh bersama. Batas negara seolah menghilang tergantikan oleh solidaritas tekad perlawanan yang membara. Kesombongan Presiden Amerika Serikat terbukti menjadi bumerang mematikan bagi negaranya sendiri. Kebijakan gegabah berhasil menyatukan kekuatan tempur mematikan di seberang lautan. Buat kamu yang lagi cari kaos lengan panjang yang overpriced, kami mau merekomendasikan kaos dengan kualitas tinggi. Cek linknya di bawah ini. Kekalahan Amerika Serikat menghadapi perang melawan NATO. Skenario terburuk pecahnya perang saudara Barat tentu mengundang berbagai prediksi mengerikan. Banyak pengamat militer meyakini Amerika Serikat akan menelan kekalahan sangat memalukan. Donald Trump dipastikan bakal tertunduk lesu jika berani menyerang negara Eropa. Aliansi pertahanan NATO kini memiliki persenjataan tempur yang canggih. Organisasi Benua Biru selama ini masuk dalam daftar kekuatan militer terkuat dunia. Meremehkan kekuatan pertahanan Benua Biru adalah sebuah kebodohan fatal yang berarti bunuh diri. Keberanian melawan Amerika Serikat pasti mendapat dukungan rahasia dari negara Blok Timur. Lawan abadi Amerika Serikat tentu menyambut gembira perpecahan internal musuh besarnya. Beberapa pemimpin Eropa secara cerdik mulai memutar arah kemudi diplomasi. Mereka bergegas menjalin komunikasi hangat dengan pihak pemerintah Rusia dan China. Apalagi kedua negara tersebut sedang sibuk memperkuat amunisi masing-masing. Menurut laporan, baik negeri beruang dan Tiongkok sedang asik bertukar senjata. Maka dari itu, langkah yang paling benar yakni berpihak kepada Rusia, China. Beberapa negara di Benua Biru disebut sudah tidak sungkan dalam meminta pertolongan. Perdana Menteri Inggris yakni Keir Starmer bahkan dilaporkan pernah melawat khusus ke tanah Tiongkok. Kunjungan negara ini membahas potensi kerjasama militer di luar pengaruh Barat. Pemimpin Spanyol juga secara diam-diam pernah mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin. Manuver diplomatik ini membuat Donald Trump mendadak mendidih. Presiden arogan itu tidak sadar bahwa Benua Biru memiliki cukup kekuatan untuk melawannya. Serangan mental bertubi-tubi dari negara NATO pasti sudah melukai harga diri sendiri. Gak hanya itu, ternyata sebelum ini Trump sudah pernah mencari perkara fatal dengan NATO. Trump sempat berniat untuk segera menginvasi wilayah Kuba. Ambisi penjajahan tersebut langsung mendapat perlawanan sengit dari jajaran negara sekutu. Eropa menolak keras rencana agresi berdarah yang memakan korban jiwa. Kegagalan memalukan ini menampar keras ego kepemimpinan sang presiden. Kekuasaan mereka ternyata bisa dipatahkan oleh gertakan hebat Benua Biru. Publik internasional kini sadar bahwa kekuatan tempur Amerika tidak segahar bayangan. Jika peperangan benar pecah, Washington pasti kewalahan menghadapi kepungan berbagai penjuru. Di lain sisi, ada laporan membeberkan fakta bahwa mesin perang Paman Sam melemah drastis. Mereka dikabarkan kehilangan setengah kekuatan tempur pasca konflik panjang melawan Irak. Menipisnya cadangan senjata menjadi kelemahan paling krusial. Biaya operasional militer membekak hebat menyebabkan krisis keuangan dalam negeri.
Kondisi memprihatinkan ini membuat negara adidaya rentan menerima serangan balik. Kesombongan Trump nyatanya menutupi rapuhnya fondasi keamanan nasional. Eropa mengetahui kelemahan fatal ini dan siap memanfaatkannya di medan tempur. Strategi perang berlarut pasti akan mencekik cadangan devisa negara penyerang tersebut. Sendal pria wanita dari brand Aseo bisa kamu dapatkan mulai dari 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pecahnya perang Amerika Serikat Eropa. Bagaimana pendapatmu? Akankah perang internal kubu barat ini akan memberikan dampak hebat dalam waktu dekat? Akankah Donald Trump benar-benar berani menantang Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.